Salatullah, salamullah. Aturan diperketat jelang Ramadan. Surat edaran Yakut dianggap diskriminatif. Seorang dokter paling mengerti tentang penyakit mengatakan bahwa COVID itu tidak ada. Mati-matian dia mengatakan tidak ada itu COVID. Sampai akhirnya dia mengoperasi seorang pasien dan pasien itu batuk-batuk. Setelah pasien dioperasi, diperiksa, dinyatakan pasien itu positif. 2-3 hari sesudah itu, dokter itu pun terkena COVID. Berjumpa dengan saya. Setelah itu dia tersenyum mengatakan, ternyata COVID itu ada, Pak Ustadz. Di salah satu kota di Riau, seorang jamaah pergi periksa, dinyatakan oleh dokter bahwa dia kena COVID. Dia tak percaya, dia pergi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru dia periksa lagi. Dokter di Pekanbaru mengatakan dia negatif, tidak kena COVID. Selama ini yang dia pahami ikhtilaf itu hanya di masjid saja. Ustadz ini mengatakan bid'ah, ustadz ini mengatakan sunnah. Ternyata masalah COVID pun dokter ikhtilaf juga. Di kabupaten dia mengatakan positif, dokter Pekanbaru mengatakan negatif. Dibawanya kertas dari Pekanbaru yang mengatakan negatif, dijumpainya dokter itu, ditumbuknya, ditinjunya dokter itu. Ternyata ada juga dokter yang bermain-main supaya bertambah anggaran. Berapa banyak pasien dinyatakan COVID, setelah dibawa ke rumah diperiksa ternyata negatif. Apa kesimpulan dari 3 cerita yang singkat ini? Bahwa COVID itu ada, tapi yang bermain-main dengan COVID karena ada kepentingan juga banyak. Maka kita mesti cerdas menyikapi ini, karena anggaran tentang masalah COVID ini besar. Celaka, laknat Allah terbesar bagi mereka yang berani mempermainkan umat. Sudah jatuh, ditimpa tangga, atap rumah pun tanggal. Susah mereka kena sakit, keluarganya meninggal dunia. Masih ada orang yang berani bermain-main. Mereka ini yang dikatakan Allah ulaika kal an'am. Mereka macam binatang. Sejahat-jahatnya kambing memakan pagar tanaman pucuk ubi. Maka hari raya Idul Adha masih bermanfaat dia, masih bisa dipotong. Tapi kalau sudah manusia, ulaika kal an'am, mereka macam binatang kata Allah. Balhum adal, bahkan lebih hina daripada binatang. Jamaah yang sudah mulai muak dan bosan memakai masker ini bertanya, kapanlah kita agaknya berhenti pakai masker, bertutup-tutup mulut sampai sesak napas ini Pak Ustadz? Ustadz tak dapat menjawab. Dokter menjawab, insya Allah selesai vaksinasi nanti maka kita sudah sehat semua, bisa pergi umroh lagi, bisa pergi sholat jamaah bertablik akbar mendengarkan pengajian ustadz, bisa bersilaturahim kongko-kongko, duduk-duduk minum kopi macam dulu. Yang penting mau disuntik insya Allah selesai. Tiba-tiba keluar headline, judul berita besar, sudah 2 kali vaksin tetap positif COVID. 15 Maret 2021, jpnn.com. Apa maknanya? Ternyata disuntik dia pagi, petang dia kena. Apa sebabnya? Karena virus COVID bermutasi. Dia berkembang biak, dia terus berkembang, dia tidak berhenti. Orang yang sudah vaksin, kata Pak Dokter, hanya menambah kekebalan tubuh, tapi untuk menangkis sama sekali
tak ada yang menjamin. Berapa banyak dokter, kepala daerah sudah vaksin, kena juga. Lalu apakah lantas kita tidak vaksin? Yang meyakini bahwa vaksin itu dari babi, sampai kapanpun babi itu tetap haram. Memakan babi haram, pakai babi haram. Tapi ada saatnya memakai babi jadi boleh. Kapan? Terjebak di dalam hutan, makanan tidak ada, pilihan cuma dua, babi atau mati. Tak boleh kita pilih mati, karena kata Allah, la tulqu bi aidikum ila tahlukah, jangan jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Boleh memilih babi, akhaffud dararain, kalau memang mudaratnya lebih ringan. Tidak ada paksaan. Berpendapat dengan pendapat sendiri akan menyesatkan. Maqaba man istasyara wa ma nadima man istakhara. Tidak akan sia-sia orang yang mau meminta pendapat orang lain, dan tidak akan menyesal orang yang mau bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum, orang beriman bermusyawarah, minta pendapat orang yang tahu. Fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu. In kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Adakah titik terang di tengah kegelapan ini? Orang yang memandang titik terang hanya orang yang bersama dengan Allah. Salatullah, salamullah. Aturan diperketat jelang Ramadan. Surat edaran Yakut dianggap diskriminatif. Pemerhati politik M. Rizal Fadila menganggap wajar surat edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2022 menimbulkan polemik di masyarakat. Surat edaran berisi pengetatan kegiatan ibadah tersebut diterbitkan Menteri Agama Yakut Khalil Komas jelang pelaksanaan ibadah puasa. Masalah utamanya adalah sikap inkonsistensi dan ambivalensi. Baru saja perayaan Natal, Tahun Baru, dan Imlek yang boleh diadakan secara meriah tanpa pembatasan yang ketat, justru di saat mendekati bulan Ramadan, pengaturan diperketat, kata Rizal pada Senin 7 Februari. Ia menilai perasaan keagamaan umat Islam diacak-acak oleh Yakut dengan sejumlah aturan dalam surat edaran tersebut. Surat edaran tersebut antara lain membuat aturan ibadah berjarak 1 meter, ceramah jajan 15 menit, khatib atau penceramah bermasker dan face shield, hingga larangan mengedarkan kotak amal. Kemudian surat edaran juga berisi bahwa jamaah usia 60 tahun ke atas untuk beribadah di rumah saja. Masjid dianggap sebagai tempat horor penyebar penyakit, dan perenggut Jawa mendekat kepada Tuhan harus berjarak dengan menjauhkan kotak amal. Berbeda dengan pasar, mal, dan tempat wisata, masjid adalah tempat paling menakutkan di mana ibadah seperti jalan dianggap sebagai jalan menuju penularan dan malapetaka, ujar Rizal.